Diketahui Presiden Jokowi meninjau kondisi banjir di Kalimantan Selatan pada Senin 18 Januari 2021. Kritikan pedas tersebut dilontarkan lantaran menganggap kehadiran Presiden tak sesuai dengan yang diharapkan, yakni penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyat. Dari tanggal 1 saja sampai tanggal 16 Januari sudah ada 136 bencana alam skala nasional yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, artinya berkaitan dengan air. Tapi jangan air disalahkan, jangan hujan disalahkan, sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Allah turunkan hujan ini untuk menyegarkan bumi. Allah turunkan hujan ini untuk memberikan minum kepada makhluknya, menyegarkan tumbuh-tumbuhan. Kalau ada efek samping dia menjadi bencana dan musibah, itu bukan karena sebab Allah, itu sebab karena perbuatan kita manusia ini. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya dan juga atas semua musibah dan ujian yang kita terima. Sebelum kita istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apabila mendapatkan musibah maka sepantasnya juga kita mengucapkan alhamdulillah, karena musibah itu adalah peringatan, musibah adalah teguran, musibah adalah penggugur bagi dosa-dosa kita. Artinya musibah itu juga merupakan nikmat dari Allah, sehingga wajar dan pantas kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita semua tanpa kecuali, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani semua perintah Allah, jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan akidah, dalam urusan muamalah, dalam urusan kehidupan kita semua. Mana di situ ada perintah Allah, kita jalankan. Di mana di situ ada larangan Allah, mari kita jauhi dan hindari diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sejak awal tahun 2021 ini, dari tanggal 1 saja sampai tanggal 16 Januari sudah ada 136 bencana alam skala nasional yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, artinya berkaitan dengan air. Tapi jangan air disalahkan, jangan hujan disalahkan, sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu
wa yanshuru rahmatah. Allah turunkan hujan ini untuk menyegarkan bumi. Allah turunkan hujan ini untuk memberikan minum kepada makhluknya, menyegarkan tumbuh-tumbuhan. Kalau ada efek samping dia menjadi bencana dan musibah, itu bukan karena sebab Allah, itu sebab karena perbuatan kita manusia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membagi musibah itu menjadi beberapa bagian. Ada musibah itu berupa bencana yang ditimpakan sebagai azab dari Allah untuk orang-orang yang durhaka, kaum-kaum yang durhaka, sebagaimana Allah timpakan bencana itu kepada kaum nabi-nabi terdahulu. Fakullan akhadna bidzambih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambih minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man aghraqna. Di antara kaum-kaum yang terdahulu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dari langit. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami binasakan, hempaskan ke dalam bumi. Minhum man khasafna bihil ard. Ditempaskan, dibenamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, ada di antara mereka kaum yang kami hancurkan, kami azab, kami binasakan itu, kami tenggelamkan ke dasar lautan. Ada bencana yang menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Ini bencana, tapi kategorinya bukan azab. Buat orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, itu adalah merupakan ujian untuk menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terima bencana itu dengan sabar, kalau dia mau introspeksi, kalau lalu kemudian diikuti dengan taubatan nasuha, ini semua akan menjadi kebaikan dan akan menyegarkan alam dunia ini. Karena kata azab itu selain artinya siksa, azbun, akar kata yang sama itu artinya adalah air segar. Azbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujad. Jadi fungsi azab satu, siksa bagi orang kafir. Yang kedua, dia menyegarkan dunia ini buat orang-orang yang beriman, agar mereka introspeksi, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya. Ini menyegarkan. Jangan dikira bencana itu semuanya siksa dari Allah. Tidak. Ada yang membuat kita segar. Minimal jiwa kita menjadi terbangun dari kelalaian. Jiwa kita menjadi apa? Introspeksi. Barangkali ada kebijakan-kebijakan, produk-produk politik kita yang salah. Para ahli lingkungan hidup sudah mengingatkan. Kenapa baru sekarang terjadi banjir di Kalimantan Selatan? Karena 40 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini gila-gilaan, saudara. Terjadi ya, pembongkaran hutan itu luar biasa fungsinya, menyerap air. 9 kabupaten, bayangkan, di satu provinsi kecil seperti Kalimantan Selatan. Semua terendam banjir bandang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ayo kita perbaiki. Koreksi ini kebijakan. Jangan sembarangan memberi izin membuka lahan, membuka hutan atas nama apapun. Kalau kita sayang kepada negara ini, kita cinta kepada rakyat negeri ini, ayo kita semua bukan hanya tobat di bibir, bukan hanya astagfirullah al-azim kita ucapkan, tapi rubah sikap Anda. Rubah kebijakan Anda yang merugikan alam semesta ini, merugikan rakyat dan bangsa ini. Ayo. Itu cara kita semua untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bagi orang yang beriman Allah memberikan
kabar gembira. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Musibah kok diberi kabar gembira. Wa basyiris sabirin, Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang menerima ujian dan cobaan berupa berkurangnya harta, berkurangnya nyawa. Wabah penyakit ini sudah 11 bulan, hampir 1 tahun, saudara. Banyak yang tidak mengindahkan hukum-hukum Allah, juga tidak mengindahkan sunnatullah. Hukum Allah itu ada 2. Ada yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, dan ada yang terhampar di alam semesta ini, yaitu berupa sunnatullah. Kalau kita melanggar salah satunya, hukum Allah yang tertulis dalam wahyu Al-Quran, Allah akan timpakan bencana. Sebagaimana kalau kita melanggar hukum Allah yang ada di alam semesta, menambang tidak sesuai dengan aturan, membuka hutan secara membabi buta dan brutal, ini juga akan menyebabkan azab dari Allah. Kenapa? Karena dia melanggar protapnya Allah. Allah punya protokol, Pak. Bukan hanya protokol kesehatan yang harus Anda taati, bukan hanya protokol para ahli medis untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini, tapi Allah punya protokol di alam semesta ini. Dia punya hukum besi. Kalau kita langgar hukum itu, kita semua akan terkena dampaknya. Kita akan semua mendapatkan bencana dan malapetaka. Kenapa? Karena itu diperbuat oleh tangan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ar-Rum 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydikum. Karena ulah perbuatan tangan kalian. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah apa saja yang musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ini kalau Allah mau siksa, Allah mau azab atas semua perbuatan dosa-dosa kita, maksiat kita, baik maksiat individu maupun maksiat kolektif, apalagi maksiat kekuasaan, kita ini nggak ada. Kita ini bakal hancur semua, binasa semua. Dalam 2 ayat Allah sudah mengingatkan, dalam surah Fatir dan juga di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 61. Lau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Surat An-Nahl mengatakan ayat 61, seandainya jikalau Allah hendak menyiksa, mengazab manusia disebabkan perbuatan kezalimannya, maka dia tidak akan menyisakan, meninggalkan satu makhluk bernyawa pun di atas muka bumi ini. Tapi Allah tunda sampai waktu yang telah dia tetapkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba saat kehancuran itu, tidak ada yang bisa menundanya lagi dan tidak ada yang dapat mempercepatnya. Dalam surat Fatir itu pakai istilah bukan bizulmihim, tapi lebih umum, bima kasabu. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Hati-hati dengan perbuatan kita, hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan tanda tangan saudara, hati-hati dengan kepemimpinan saudara. Kalau sampai ada keluar
kebijakan perbuatan yang zalim, atau mendorong atau melindungi perbuatan-perbuatan yang zalim, kita semua akan kena dampaknya. Ini bukan nakut-nakutin. Ini wahyu yang Allah turunkan sudah lebih dari 14 abad yang lalu. Kita sudah masuki abad ke-15 Hijriah, 1442 Hijriah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah itu abadi, hukum Allah itu kekal. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengelola alam dunia ini? Bagaimana kita mengelola keluarga kita? Kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana kita mengelola negeri ini? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dari satuan terkecil jiwa kita, kullu nafsin bima kasabat rahinah, itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sebab kita adalah pemimpin. Kullukum mas'ul wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Satu orang bertanggung jawab atas dirinya, ditanya oleh Allah. Satu kepala keluarga akan ditanya oleh Allah bagaimana dia mengelola rumah tangganya. Satu orang pemimpin mengelola negara, dia akan ditanya, dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dirahmati Allah. Tidakkah kita jadikan semua bencana dan musibah ini sebagai peringatan bagi kita? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah kita melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Zalim atas diri kita sendiri. Zalim kepada orang lain. Zalim memberikan sesuatu, memberikan hukuman kepada orang tidak bersalah. Sebuah tindakan zalim. Mari kita semua bertaubat kepada Allah. Rubah kebiasaan kita. Ubah kebijakan kita yang salah sebelum semuanya terlambat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hadis saya ingin menutup khutbah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yusakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidak ada kesulitan, kelelahan yang menimpa seorang muslim. Tidak ada keringat, tidak ada kegundahan, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit, tidak ada rasa pedih yang menimpa seorang muslim sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa dan kesalahannya disebabkan musibah itu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dari hadis ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab ini, agar Allah Subhanahu wa taala angkat semua bala, musibah, berbagai macam penyakit, wabah-wabah yang saat ini ada maupun yang nanti yang tidak bisa kita prediksi bakal ada lagi, akan hadir lagi. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu, dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu, dia membela Islam. Di mimbar itu, dia menyampaikan keunggulan-keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.